Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SMA 15 Semarang, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMA 15 Semarang, Ibu Kepala TU, serta karyawan-karyawati SMA 15 Semarang, dan tidak lupa seluruh peserta kegiatan Amaliyah Ramadan Daring yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan keimanan, keislaman, dan nikmat sehat yang alhamdulillah pada detik ini kita masih diberikan umur panjang, bisa berjumpa meskipun tidak dalam satu majelis atau satu tempat, tetapi hati kita sama, niat kita sama, yaitu untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita mencari di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah. Insya Allah kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan juga Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Para peserta kegiatan Amaliyah Ramadan, pesan Pak Nanang di awal adalah mari kita bumikan sholawat di atas permukaan bumi Allah ini. Kita ucapkan setiap saat dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita semuanya diberikan pertolongan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak yaumil qiyamah insya Allah kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, para peserta kegiatan Amaliyah Ramadan Daring yang berbahagia, kebetulan kita tidak bisa berjumpa dalam satu tempat dikarenakan himbauan pemerintah tidak boleh berkumpul dengan jumlah yang terlalu banyak. Kebetulan para peserta kegiatan Amaliyah Ramadan dimanapun kalian berada, jumlah kita terlalu banyak sehingga kita tidak mungkin bisa bertatap muka. Insya Allah niat yang tadi kita niatkan untuk litolibil ilmi, insya Allah didengar oleh Allah, dan niat itu termasuk niat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini yang kita gunakan sambil menunggu kita berbuka, insya Allah kita akan isi beberapa materi tentang bulan suci Ramadan, yaitu tentang keutamaan di bulan suci Ramadan ini yang menurut para ulama, menurut guru-guru kita terdahulu, itu sungguh luar biasa. Hal itu tentu tidak asal berbicara, melainkan mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu anak-anakku, para peserta kegiatan Amaliyah Ramadan, catat dengan baik-baik. Pertama, bahwa bulan
Ramadan adalah bulan yang menghantarkan kepada ketakwaan. Jadi yang pertama, keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan ini adalah bulan yang akan menghantarkan kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah kita semuanya, kalian yang ada di sana, yang ada di sini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah bulan ini menghantarkan kita semua pada ketakwaan yang hakiki. Takwa itu ada yang sifatnya individual, ada juga yang sifatnya sosial. Sekali lagi, takwa itu ada yang sifatnya individual dan ada juga yang sifatnya sosial. Takwa yang sifatnya individu adalah ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan kesabaran. Hal-hal yang menjadikan kita batal dalam puasa, maka kita hentikan itu. Kita tidak boleh sampai melakukan perbuatan itu. Sebagaimana yang diajarkan di dalam fikih Islam tentang makna puasa itu, yaitu menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak boleh, bahkan yang boleh sebelum berpuasa itu tidak boleh dilakukan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Contohnya apa? Contohnya adalah makan sebelum puasa, siang, sore itu diperbolehkan. Tetapi ketika kita berada dalam bulan yang mulia ini, makan di siang hari itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan, maka puasanya secara zahir dan secara batin itu batal. Ya, secara zahir dan juga secara hakiki itu batal. Jadi puasa menghantarkan kita pada nilai ketakwaan. Dan takwa itu ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya individu. Ketika kita berpuasa, kita ditempa, kita diajarkan tentang nilai-nilai kesabaran. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh melakukan hubungan biologis meskipun suami istri yang sah, karena itu adalah larangan, karena itu adalah perintah. Jadi jangan sekali-kali itu dilakukan. Maka makna sabar itu akan dibawa bagi orang-orang yang berpuasa. Syukur-syukur dampak daripada puasa itu akan dibawa setelah puasa itu berlalu. Yang kedua adalah makna sosial. Ketika kita berpuasa, kita akan memahami begitu luar biasanya orang-orang yang ada di luar sana yang tidak sama seperti kita, yang misalnya ada orang di bawah jembatan, hidup sebatang kara, makan sesuap nasi, makan apa adanya. Dia hidup, tetapi tidak seperti kita yang bisa makan setiap saat. Kita akan merasakan
kesabaran sosial. Terlalu banyak orang-orang yang di luar sana, yang di bawah garis kemiskinan, begitu luar biasanya kesabaran. Maka kita sebagai orang yang beriman diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini engkau puasa, hari ini juga kamu akan merasakan begitu banyak orang-orang di luar sana, di luar puasa ini, orang-orang tersebut juga berpuasa. Puasa karena tidak punya uang, seperti halnya kita yang punya uang banyak. Amin, Allahumma amin. Tetapi ini adalah hal sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu adalah termasuk nilai-nilai daripada takwa. Kemudian yang kedua adalah ulet. Puasa yang menghantarkan pada ketakwaan itu juga mengajarkan tentang keuletan. Bagaimana orang berpuasa itu secara kontinu, secara konsisten dari mulai tanggal 1 sampai selesai. Dia ulet. Dia mampu menjaga dirinya agar jangan sampai dia membatalkan puasanya. Jadi kembali lagi kepada keuletan, juga termasuk bagian daripada nilai-nilai takwa. Tahan uji, sungguh-sungguh pemaaf, tepat pada janji, amanah dan sebagainya. Itu adalah ajaran di dalam nilai ketakwaan. Kedua adalah, yang berikutnya adalah pemurah, bersimpati dan empati pada orang yang du'afa, orang-orang yang tadi saya katakan berada di garis kemiskinan. Sehingga kita ketika puasa itu timbul rasa sayang kita kepada orang lain. Sehingga bagi siapapun dia yang memberi makan bagi orang-orang yang berpuasa, maka begitu besarnya pahala yang dia terima. Kemudian menyayangi anak yatim, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kepada tadi, keutamaan bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa bulan ini akan mengantarkan pada ketakwaan. Dan takwa itu ada yang sifatnya individual dan ada yang sifatnya sosial. Individual artinya kita ditempa agar jangan sampai kita melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala, melanggar dari aturan syariat Islam, dari aturan berpuasa. Tidak boleh kita sampai makan di siang hari, jangan sampai kita minum di siang hari meskipun kita tidak diketahui oleh banyak orang. Karena bisa jadi orang yang mengambil air wudhu sekalipun, tetapi karena niatnya ingin meminum air itu meskipun tidak dilihat, maka orang tersebut harus sabar, tidak boleh sampai melakukan kejadian itu atau melakukan perbuatan itu, karena itu mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tetapi yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi, dan aku, kata Allah, yang akan mengganjarnya dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi puasa itu artinya menahan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang biasanya sebelum bulan suci Ramadan ini boleh makan di siang hari, maka ketika turun syariat Islam berupa puasa yang tidak boleh makan meskipun makanan itu halal, tetapi ketika perintah itu adalah tidak boleh makan dari min khuruji syams, dari terbitnya fajar sampai min hurubi syams, sampai terbenamnya matahari, maka kita lakukan itu. Jadi itulah yang disebut dengan kesabaran individual. Ada juga kesabaran sosial. Jadi inti daripada yang pertama ini, bahwa keutamaan bulan suci Ramadan menghantarkan kepada ketakwaan. Hal tersebut tercantum di dalam Quran surat apa tadi? Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang di dalamnya adalah takwa. Dan takwa itu ada yang sifatnya individu dan yang kedua ada yang sifatnya sosial. Jangan sampai kita menjadi orang yang bertakwa hanya untuk diri kita sendiri, tetapi melupakan orang lain. Makanya di dalam puasa disyariatkannya membayar zakat fitrah. Apa maknanya? Maknanya adalah zakat fitrah itu adalah
beban dalam dirinya selama 1 tahun, maka beban ini harus diberikan agar hidup kita tidak menjadi terbebani. Itulah kenapa di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan ritual ibadah secara individu dibarengi dengan ritual ibadah sosial, yaitu adanya sholat dan zakat. Ada juga puasa, maka hal tersebut adalah perpaduan yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, kegiatan amaliyah Ramadan ini adalah kegiatan yang menurut saya luar biasa dan aneh dan unik, karena ini adalah satu-satunya kegiatan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya kita bertatap muka, sebelumnya kita berjumpa satu sama lain. Jangan sampai kita di dalam bulan suci Ramadan ini mengabaikan keutamaan bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia, keutamaan bulan suci Ramadan yang kedua adalah bulan ini adalah bulan mujahadah. Bulan mujahadah, bulan kesungguhan. Kesungguhan apa? Pertama adalah mengendalikan diri. Yang kedua adalah bangun malam. Yang ketiga saum. Yang keempat sholat berjamaah dan lain sebagainya. Dari semuanya ini itu adalah dapat mengundang hidayah dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi anak-anakku yang berbahagia, para peserta kegiatan amaliyah Ramadan daring SMA 15 Semarang, perlu kita ketahui bahwa yang kedua daripada keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan ini adalah bulan mujahadah, bulan kesungguhan, di mana kita diuji apakah benar-benar sungguh dalam pengambilan keutamaan itu atau kita mengabaikan. Pertama adalah mengendalikan diri. Ya, tadi sudah saya contohkan, makan meskipun kita berada dalam satu tempat, ya, andaikan kita berada di satu tempat gitu, di situ ada banyak menu-menu makanan yang kebetulan juga itu favorit kita, ya, misalnya seperti buah, ada durian, ada semangka, ada lemon, ada jeruk, ada buah naga, ada salak, ya, ada pepaya dan seterusnya. Itu adalah makanan dari buah-buahan yang menurut kita itu sangat kita sukai. Tetapi pada saat puasa, meskipun ada dan itu adalah hak milik kita, kita tidak sampai memakannya karena belum waktunya. Kapan waktunya? Pada saat kita berbuka. Ya, jadi mengendalikan diri. Tidak hanya yang sifatnya adalah zahir seperti makan, sifat daripada namimah, ya, adu domba, ya, menghibah, itu juga jangan sampai kita lakukan. Jangan sampai di dalam puasa ini, ya, kita melakukan perilaku atau sikap yang dapat merusak pahala puasa kita. Meskipun orang yang berpuasa di dalam puasanya itu dia ngerasani, dia menghibah. Secara zahir puasanya tetap sah, tetapi secara hakikat, ya, secara hakiki puasanya itu hilang pahalanya. Maka jangan sekali-kali kita melakukannya. Maka itu perlu yang namanya kesungguhan, perlu yang namanya mujahadah, perlu yang namanya mengendalikan diri. Jihad, ya, jihad mengendalikan diri itu luar biasa. Setelah perang Badar, ya, setelah perang Badar, perang yang terbesar, ya, itu tidak ada perang setelah perang Badar itu selain daripada pesan Rasulullah, yaitu perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu jauh lebih besar daripada perang-perang di dalam sejarah Islam. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa perang melawan diri kita, dari egois kita, dari sifat-sifat tercela kita itu luar biasa. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Maka jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita. Yang kedua adalah bangun malam. Ya, tadi yang pertama mengendalikan diri, yang kedua adalah bangun malam. Jadi di dalam puasa ini siangnya kita isi dengan siam, malamnya kita isi dengan qiyam. Artinya jumenengke badan kita, menegakkan diri kita pada saat orang-orang tidur terlelap.
ya, dengan cara kita bangun malam. Bangun malam itu artinya kita tidak bangun kemudian ke kamar mandi, buang air besar atau buang air kecil, kembali lagi ke kamar dan tidur. Tidak seperti itu, tetapi ketika kita bangun malam, kita lantas menuju ke kamar kecil untuk mengambil air wudhu, ya, kemudian kita kembali ke kamar kita dan melaksanakan ibadah. Apa ibadah itu? Yaitu melaksanakan ibadah sholat. Karena bagi kita, ya, bagi rasa di dalam diri kita, orang yang melakukan ini itu keutamaannya besar sekali, ya, dan ini tidak banyak orang yang melakukannya. Tetapi orang tersebut akan bisa menahan diri dan akan bisa mendapatkan manfaat, ya, setelah dia melakukan ibadah di tengah malam ini dengan bangun malam. Yang ketiga adalah shaum, puasa, yaitu menahan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi harus sungguh-sungguh. Bulan yang keutamaan kedua adalah kita akan ditempa, didisiplinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agar diri kita tidak termasuki barang-barang yang haram, barang-barang yang boleh, tetapi kalau kita itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk makan, jangan sampai kita memakannya. Yang keempat adalah sholat berjamaah. Nah, ini juga perlu kalian ketahui. Ada dua pendapat. Ada yang membolehkan sholat berjamaah meskipun berada di tengah wabah corona yang sudah mendunia. Tapi ada juga yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di rumah atau stay at home. Bagi saya sholat adalah kewajiban. Wabah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana ikhtiar zahir kita dan bagaimana ikhtiar batin kita harus satu, harus menjadi satu. Artinya apa? Ikhtiar zahir kita, kalau kita memang betul-betul ingin memutus mata rantai COVID-19, maka ikuti anjuran pemerintah. Ikuti anjuran pemerintah. Tetapi tidak hanya sekedar memenuhi anjuran pemerintah dengan cara disuruh pemerintah agar kita di rumah saja, tapi pada saat yang sama kita di rumah hanya tidur, hanya bermalas-malasan, itu tidak produktif dan itu salah di dalam ajaran Islam. Justru ketika ada himbauan itu yang notabene mengarahkan kepada kebaikan masyarakat secara umum, maka pada saat yang sama kita tunjukkan bahwa kita orang Islam mampu berbuat yang baik, mampu beraktivitas yang produktif meskipun kita berada di rumah. Ibadah dikencengi, ya, amaliyah Ramadan dikencengi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang tadi, ya, mengendalikan diri, bangun malam, saum, sholat berjamaah dan lain sebagainya, itu akan dapat mengundang hidayah, mengundang pertolongan Allah, dan akan mengundang cinta Allah. Allah cinta kepada kita yang mengamalkan perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Anak-anak perlu juga membaca ayat Al-Quran ini, ya, sambil mengaji begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu maknanya. Jadi orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, maka kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang saya sebutkan tadi, mengendalikan diri, bangun malam, shaum, kemudian sholat berjamaah dan lain sebagainya, adalah perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, banyak berbuka, kita harus tepat waktu.
Ya. Dalam sunnah Rasulullah, awalkan berbukamu. Awalkan berbukamu. Jadi kalau pada saat berbuka maka awalkanlah. Dengar ting ting maka makan, ya, sebelum makan minum dulu, ya. Kalau sunnah Rasulullah kita makan kurma 3 kali dan diiringi dengan air zam-zam. Bisa juga kita praktekkan, ya. Tapi inti daripada buka bersama adalah kita merasakan begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh lezat sekali, sungguh nikmat sekali orang-orang yang berbuka puasa itu dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi Allahumma lakasumtu, ya Allah aku berpuasa untukmu, wa ala rizkika aftortu, dan karena rizkimu aku berbuka. Jadi berbuka itu karena rizki yang Allah berikan. Begitu banyak rahmat Allah yang diberikan oleh kita semuanya. Maka jangan sampai kita bersuudzon atau berburuk sangka di tengah wabah corona ini. Wabah atau penyakit atau taun mungkin bagi Allah sedikit dibandingkan dengan rahmat yang Allah berikan yang begitu luar biasa. Jadi kita santai saja, kita slow saja, kita enjoy saja menikmati hidup ini. Yang kedua adalah sahur. Jadi yang pertama tadi adalah disiplin berbuka. Yang kedua adalah disiplin sahur. Jadi ketika kita mulai gitu ya, maka setelah itu kita sahur. Nah, sahur ini sunnah daripada Rasulullah adalah mengakhirkan. Jadi misalnya pada jam imsak itu sekitar jam 3:30 atau jam 4 ya, maka sahurnya ya berdekatan dengan jam-jam itu. Nah, itu yang disunnahkan. Kalau misalnya mau jam 3 atau jam 2 ya tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita sahur, karena itu adalah sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sholat, ya, bulan disiplin, ya. Di keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah bulan ini mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan. Ya, sholat harus disiplin dari mulai zuhur, ya, asar, maghrib, isya, subuh, itu harus disiplin. Jangan sampai kita mengabaikan sholat itu. Yang keempat adalah bekerja, ya, bekerja. Nah, dari mulai berbuka, sahur, sholat, terus tadi bekerja, itu perlu kita lakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara. Itulah yang disebut dengan ahsanu amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi yang menjadikan mati dan hidup, ya, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi perlu kita sadari bahwa ayat ini menjelaskan bahwa kita berada di bulan yang penuh barokah yang harus dilakukan dengan kompetisi. Artinya apa? Artinya misalnya dalam satu rumah kita boleh berkompetisi, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oh, misalnya adik saya hafal juz ke-30 ya, atau juz 30 di bulan suci Ramadan ini, maka kakaknya harus melebihi adiknya, jangan sampai di bawah atau sama, ya, minimal lebih sedikit tidak apa-apa, ya, jangan sampai kita kalah, ya. Itulah yang namanya kompetisi. Kompetisi dalam kebaikan
itu dianjurkan. Tetapi kompetisi dalam keburukan itu tidak diperbolehkan, ya. Kompetisi dalam keburukan contohnya banyak, tidak usah saya contohkan. Kemudian yang keempat adalah dari keutamaan bulan suci Ramadan, puasa Ramadan maupun puasa sunnah itu pada hakikatnya menyehatkan jasmani dan rohani, ya, menyehatkan jasmani kita, ya, dan juga rohani kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihu al hadis. Jadi Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi yang namanya hadis itu apa? Hadis itu segala sesuatu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang pernah dilakukan oleh para sahabat, ya, yang diakui kebenarannya, yang diakui kebolehannya oleh Rasulullah, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sinonimnya adalah sunnah. Jadi Rasulullah mempraktikkan sendiri. Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, kepada kita semuanya, bahwa sumu tasihu, puasalah kamu atau puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi puasa itu akan menyehatkan jasmani kita, puasa akan menyehatkan rohani kita. Yang kelima adalah bulan rahmat, ya, bulan rahmat, ya, bulan rahmat, ya, rahmah, kasih sayang, bulan ampunan dan pembebasan diri dari azab. Semua hari di bulan Ramadan adalah hari yang baik dan mulia. Jadi perlu kita ketahui bahwa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah menurunkan rahmahnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Dari tanggal 11, 10 sampai ke 20, ya, itu Allah memberikan ampunan, maghfirah, ya, ampunan dari dosa yang pernah kita lakukan, dari salah silaf yang pernah kita lakukan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam niat puasa kita selalu mengucapkan nawaitu saumahotin an adain fardi syahri ramadhana hadhi sanati imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau niatnya kan nawaitu saumahotin an adain fardi syahri ramadhana hadhi sanati imanan lillahi ta'ala. Jadi man sauma ramadhan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa dengan mengharap pahala pada Allah, maka dosanya, kesalahannya yang dia lakukan sebelum tahun ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan di dalamnya terdapat bulan maghfirah, bulan ampunan yang Allah pasti lakukan itu karena Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah berbohong. Kalau Allah berbohong, maka sama dengan manusia. Allah tidak sama seperti manusia karena Allah adalah pencipta kita. Perlu kita ketahui bersama para peserta kegiatan Amaliyah Ramadan dimanapun kalian berada. Bulan suci Ramadan yang pertama atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah bulan rahmah. Tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah hari-hari yang Allah berikan ampunan atau maghfirah, dan berikutnya atau sisanya adalah Allah akan membebaskan diri dari azab, yaitu orang-orang yang berpuasa karena lillahi ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yu'tiyallahu hadas sawaba liman fatara shaiman ala mudqata labanin au tamratin au syurribatin min ma, ya,
dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala ini bagi orang-orang yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Misalnya seteguk air susu, kurma atau minum lainnya. Jadi memahami hadis ini, itu kita bisa memahami begitu indahnya Islam yang mengajarkan tentang ajaran berbagi, ajaran bersimpati, ajaran berempati, ajaran tanggung jawab sosial, agar ketika kita menjadi manusia yang kebetulan diberikan rezeki Allah yang lebih, kita tasarrufkan, kita hadiahkan kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau kita memberikan seteguk air susu bagi orang yang berpuasa, itu pahalanya luar biasa. Jadi anak-anakku, dimanapun kalian berada, perlu kita sadari betul bahwa puasa adalah bulan yang penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, dan bulan penuh pengampunan, yaitu menghindarkan diri kita dari api neraka. Itsku minan nar. Yang keenam adalah di bulan ini keistimewaannya atau keutamaannya adalah doa yang diucapkan oleh hamba-hamba yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah, mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-ayah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi Allah Tuhan kita itu dekat dengan kita. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dari ayat ini kita bisa memahami dan mengamalkan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Allah. Allah ada tapi tidak di satu tempat, melainkan Allah ada tapi Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita, maka bagi siapapun dia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka fal yastajib, ya, maka doa hambaku itu akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun da'awatin mustajabatun da'watus shaim, ya, da'watus shaim wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Rawahu al-Aqbli an Abu Hurairah atau an Abi Hurairah. Jadi anak-anakku yang berbahagia, ada hadis Rasulullah yang luar biasa. Beliau mengatakan ada 3 macam doa yang secara langsung Allah kabulkan doanya, yaitu doa orang-orang yang berpuasa, doa musafir, orang yang bepergian tapi bepergian lillahi ta'ala dan di jalan Allah, dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang teraniaya. Ya, ini naudzubillah, misalnya wabah corona karena konspirasi global, ya, konspirasi global entah itu dibuat oleh negara adidaya, apakah itu Amerika, apakah itu Cina atau negara apapun begitu, yang ingin membuat tatanan global menjadi tercabik-cabik ekonomi, sosial, budaya, agamanya. Maka ketika kita melawan dengan doa daripada orang-orang yang teraniaya, ya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada teori konspirasi, dan teori konspirasi itu betul. Tetapi kita berhusnudzon bahwa musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, selalu berharap dan juga selalu berikhtiar agar wabah ini bisa segera hilang di atas permukaan bumi Allah ini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu terdapat Lailatul Qadar. Jadi yang ketujuh adalah terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang penuh dengan keagungan, anugerah Allah ya buat manusia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, para peserta kegiatan Amaliyah Ramadan dimanapun kalian berada, tentunya kalian atau kita semuanya sudah hafal ya Quran surat Al-Qadr ayat 1-5. Allah berfirman di dalam Quran tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam, hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ya, menurunkan apa? Al-Quran pada malam kemuliaan, fi lailatul qadr ya, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan, kembalinya kepada Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ditanya oleh Allah. Dan apakah ya, tahukah kamu ya, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahri, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat ya Jibril dengan seizin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi ada keistimewaan, ada keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malam itu kita dapatkan, malam itu kita rasakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam-malam yang lain, di malam-malam yang berada di bulan-bulan yang lain. Bahkan dikatakan oleh Allah, Lailatul Qadr min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, jadi lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya, insya Allah kita mendapatkannya dengan kita isi iktikaf ya di masjid ya yang steril ya, yang masih dalam zona hijau, kita boleh menuju ke masjid ya. Jadi jangan digebiak uyah, jangan diratakan semuanya. Ada memang tempat-tempat yang masih steril, ada tempat-tempat yang masih berada di zona hijau. Maka kita pergi ke masjid, melakukan iktikaf, mendekat diri kepada Allah, berdoa ya. Maka insya Allah fastajib lakum, maka akan diijabah doa kita. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan bulan Ramadan yang ke-8, yaitu Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir, yang bagi siapa dia yang membaca maka pahala baginya walau satu ayat, ya, walaupun masih terpapah-papah, walaupun masih terbatah-batah, ya. Jadi jangan menghina orang yang sudah sepuh, katakanlah dia mau belajar Al-Quran meskipun bacaannya masih terbatah-batah, dia tetap dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikannya 10 dari 1 huruf yang dia baca. Kalau abata dia baca berkali-kali, maka 10 kebaikan dikalikan kali yang dia baca. Alhamdulillah. Tapi jangan terus menerus dia baca terbata-bata, karena ada step by stepnya, ada prosesnya. Tidak mungkin manusia belajar yang dia miliki hanya terbata-bata itu saja. Dulu waktu saya masih kecil, mengaji saya terbata-bata karena memang masih umur 4 tahun. Tapi kalau misalnya saya sekarang ini kok masih terbata-bata, ya naudzubillah min dzalik. Karena dulu sudah diajarkan, maka sekarang mengajinya ya harus lebih baik daripada sebelumnya. Kembali lagi kepada keutamaan bulan suci Ramadan yang ke-8 tadi. Jadi ke-8 yaitu Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran tadi sudah saya jelaskan pengertiannya, bahwa Al-Quran ini adalah sumber primer, jalan petunjuk kita, arah petunjuk kita, pedoman kita dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi Allah menurunkan guidance, menurunkan petunjuk, ya, menurunkan petunjuk yaitu Al-Quran. Bagi siapa yang memegang Al-Quran, sekali lagi, barang siapa yang memegang Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Faman syahida minkum usyahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddahu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah pedoman yang mengajarkan kepada kita semuanya tentang mana yang benar, mana yang salah. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya, wa bayyinats minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang benar dengan yang salah. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa atau mengqadha'nya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Islam adalah agama yang senang, agama yang tidak susah, agama yang memberikan kemudahan. Andaikan kita berada dalam satu perjalanan yang jauh, ya, maka kalau kita tidak kuat maka berbukalah. Tetapi perlu diingat, puasa yang kita tinggalkan, kita perlu mengqadha'nya di hari-hari berikutnya, atau hari-hari setelah bulan suci Ramadan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya,
dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, keutamaan bulan suci Ramadan yang ke-9 adalah Ramadan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan seperti infak, sedekah jariyah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Karena Ramadan sering pula disebut bulan sedekah, bulan berbagi. Yang ke-10 keutamaan bulan suci Ramadan adalah dianjurkan pada bulan Ramadan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 287, silakan dicek. Di dalamnya dianjurkan untuk berbuat baik di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, termasuk diantaranya adalah iktikaf. Dalam rangka apa? Meraih malam Lailatul Qadar. Yang ke-11 adalah Ramadan, bulan menumbuh kembangkan kesetiakawanan, menumbuh kembangkan ukhuwah dan jamaah, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ini keutamaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan yang tadi saya sebutkan, ya, itu mungkin beberapa di antara banyaknya keutamaan di bulan suci Ramadan. Tetapi Pak Nanang cukup menjelaskan 9 keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Boleh kita mendapatkan ilmu di luar sana yang menyampaikan 10, 11, bahkan ratusan daripada keutamaan bulan suci Ramadan. Tapi Pak Nanang sampaikan 9 ini, insya Allah kita betul-betul mengamalkan, ya, daripada keutamaan bulan 9 ini, keutamaan yang jumlahnya 9 tadi, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Langkah-langkah, ya, yang sebelumnya menyambut Ramadan yang kita kemarin itu, ya, harus kita sambut Ramadan dengan ceria, ya, meluruskan niat dan membulatkan tekad, kemudian menyusun program Ramadan di keluarga, ya. Sebelum Ramadan Pak Nanang sudah berikan jurnal amaliyah Ramadan, itu tolong diisi dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti akan dinilai oleh guru agama yang bersangkutan pada saat kalian nanti masuk, atau nanti pada saat guru agama meminta tugas jurnal kegiatan amaliyah Ramadan kalian. Jadi tolong diisi dengan baik dan benar sebagaimana keadaan yang sejujurnya, tidak boleh diisi dengan kepalsuan. Kemudian tumbuhkan suasana hangat dan menyenangkan. Ya, sekali lagi, meskipun kita berada di satu keadaan, berada di tengah-tengah wabah corona ini, ya tetap kita enjoy begitu, tetap kita istiqomah, tetap kita waspada begitu. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa bulan suci Ramadan tidak akan hilang meskipun ada wabah penyakit apapun begitu. Kemudian hidupkan amalan-amalan sunnah yang tadi Pak Nanang sampaikan. Jadi paginya, siangnya kita isi dengan siam, malamnya kita isi dengan qiyam. Jadi meskipun tidur itu bernilai ibadah pada bulan suci Ramadan, tetapi ya jangan tidur melulu begitu, apalagi sampai membuat pulau-pulau di mana-mana, itu jangan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tinggalkan larangan amal dalam bulan suci Ramadan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pada saat di bulan suci Ramadan. Kemudian yang menjadi penghalang adalah jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak siap gitu, ya, tidak siap. Sholat tarawih misalnya kita tidak siap untuk melakukannya, buka kita tidak siap, dan seterusnya. Yang menjadi penghalang berikutnya adalah jangan sampai kita menyibukkan diri pada hal-hal yang kurang atau tidak bermanfaat, ya, bermalas-malasan, ya. Apalagi bulan suci Ramadan diisi dengan bermain game, ya, meskipun saya tahu HP anak-anakku kegiatan amaliyah Ramadan ada beberapa di HP kalian yang penuh dengan
game itu ya dihilangkan gitu. Isi fitur-fitur ya aplikasi-aplikasi yang mendukung belajar kalian ya. Jangan sampai akibat karena kalian belajar di rumah ya seenaknya saja tidak mau belajar, nanti pada akhirnya akan berdampak pada diri kita sendiri. Kemudian jangan berlebih-lebihan. Jangan apa? Berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jadi ada sesuatu yang mendapatkan manfaat, ada sesuatu yang menjadi penghalang di bulan suci Ramadan ini. Mungkin catatan-catatan dari Pak Nanang tadi menambah wawasan dan juga menambah manfaat ilmu kita, dan harapan Pak Nanang kepada kegiatan Amaliah Ramadan secara daring ini, meskipun kita tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi dalam ruang virtual ini makna yang Pak Nanang sampaikan bisa masuk di kepala kalian dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pengamalan-pengamalan di dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat Pak Nanang sampaikan. Nanti boleh bertanya apa saja yang berkaitan dengan kegiatan Amaliah Ramadan yang belum anak-anak lakukan. Kalaupun anak-anak masih bingung tentang amalan-amalan ini, itu dan seterusnya, ya silakan bertanya kepada ahlinya. Ya, jangan sampai bertanya kepada yang bukan ahlinya. Mas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi sekali lagi peserta kegiatan Amaliah Ramadan secara daring, ya hiasi kegiatan Amaliah Ramadan ini dengan positif, dengan senang. Jangan sampai terbebani dengan keadaan, apalagi dengan penyakit yang belum ditemukan vaksinnya ini. Sekali lagi kita selalu berharap agar wabah corona bisa cepat hilang, bisa cepat musnah ya, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, dan insya Allah itu bisa kita lakukan. Kita optimis, kita yakin, kita selalu mengharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimanapun kalian berada, Pak Nanang harapkan selalu belajar, selalu mengaji, selalu berbuat kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan juga jangan sampai lupa kepada orang tua, doakan orang tua, apalagi doa-doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada para peserta kegiatan Amaliah Ramadan, begitu yang dapat Pak Nanang sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.